Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan sekarang ini kita masuk ke lanjutan yang sebelumnya ya, metode alokasi biaya lebih dari satu departemen pendukung ke departemen produksi. Yang kemarin kita satu departemen pendukung dan satu departemen produksinya. Nah, untuk yang metode alokasi biaya lebih dari satu departemen ini ada tiga metodenya. Ada tiga metode. Yang pertama itu direct method atau metode langsung. Yang kedua, sequel or step method atau bertahap. Dan yang ketiga, reciprocal method atau timbal balik. Nah, apa itu yang ketiga metode ini? Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita masuk ke metode langsung atau direct method. Apa ini? Metode langsung ini adalah metode yang paling sederhana dan langsung mengalokasikan biaya departemen pendukungnya ke departemen produksinya secara langsung. Biaya jasa variabel dialokasikan langsung ke departemen produksinya secara proporsional dan langsung terhadap masing-masing departemen pengguna jasa. Nah, metode bertahap itu apa? Nah, kalau metode bertahap ini, alokasi biaya dilaksanakan secara bertahap demi tahap atau step down fashion, mengikuti prosedur penetapan peringkat yang ditentukan dengan menyusun peringkat departemen pendukung dalam tatanan jumlah jasa yang diberikan. Nah, biasanya metode bertahap ini adalah kita menentukan biaya yang paling besar biaya departemen pendukung yang paling besar itu yang kita dahulukan, kita alokasikan terlebih dahulu, baru yang kecilnya. Jadi kita cari mana yang biaya departemen pendukungnya yang terbesar dulu, itu yang dialokasikan terlebih dahulu. Nah, metode timbal balik. Nah, metode ini mengakui semua interaksi di antara departemen pendukung. Menurut metode timbal balik, salah satu departemen pendukung menggunakan angka departemen lain dalam menentukan total biaya. Nah, total biaya itu biaya langsung ditambah dengan biaya yang dialokasikan. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya, AA Manufacturing memproduksi suku cadang mesin berdasarkan pesanan. Perusahaan mengoperasikan 2 departemen pendukung dan 2 departemen produksi. Biaya departemen A dialokasikan berdasar jumlah karyawan dan departemen B dialokasikan berdasarkan jumlah jam pemeliharaan. Biaya yang dianggarkan tingkat aktivitas normal untuk masing-masing departemen sebagai berikut. Nah, ini contoh soalnya dapat dilihat ya. Nah, kita akan bahas contoh soal ini dengan menggunakan 3 metode. Nah, dari contoh soal ini ya, kita akan bahas yang sesuai dengan 3 metode tadi, metode langsung, bertahap, dan timbal balik. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lanjut. Ini metode langsung. Yang pertama, metode langsung atau direct method ya. Nah, dari soal tadi kita dapatkan ini biaya overhead-nya ada 250 departemen pendukung A, departemen pendukung B 350 dan departemen produksi 250 C, dan yang D departemen produksi D 65.000. Nah, untuk mengisinya ini departemen A ke departemen produksi, departemen B ke departemen produksi itu gimana caranya? Nah, kita lihat dari penjelasan berikut ini. Nah, penyelesaian ya, departemen A kita lihat dari soal ini berdasarkan jumlah karyawannya. Nah, dari soal tadi itu biaya departemen A ini dialokasikan berdasarkan jumlah karyawan. Berdasarkan jumlah karyawan. Maka di sini kita lihat dari departemen A jumlah karyawan A ke C. Jadi kita mengalokasikan departemen A ini ke departemen produksi C dan D. Departemen produksi C dan D. Nah, di sini kita lihat jumlah karyawan, berarti departemen A-nya tidak dihitung lagi, yang kita alokasikan departemen A ini ke departemen produksi C dan D. Nah, di sini jumlah karyawan ada 40 dan D-nya juga 40. Kebetulan sama ya. Nah, untuk A ke C, departemen pendukung A ke departemen produksi C, nah itu 40. Jadi jumlah karyawannya tadi ada 40 per total keduanya C dan D itu ada 80. Berarti 40 per 80 dikali biaya overhead A yang tadi. A-nya 250.000. Maka dapat 125.000. Nah, 125.000 ini dari sini, dari perhitungan yang pertama ini A ke C. Nah, selanjutnya A ke D ini kebetulan sama ya, angkanya jumlah karyawannya 40 juga.
Maka 40 per 80 dikali 250 dapat 125.000 juga. Nah, ini kita dapatkan. Berarti selesai itu pengalokasian Departemen Pendukung A ke Departemen Produksi C dan D. Nanti 250 ini udah habis. 125 dan 125. Nah, selanjutnya Departemen Pendukung B ke Departemen Produksi C dan D. Nah, ini Departemen Pendukung B ke Departemen Produksi C dan D. Gimana caranya? Sama dengan Departemen A tadi, cuman Departemen B ini berdasarkan jam pemeliharaan. Nah, kalau Departemen A tadi jumlah karyawan, Departemen B ini berdasarkan jam pemeliharaan. Berdasarkan jam pemeliharaan. Nah, di sini ya, jam pemeliharaan dari soal yang tadi. Nah, kita ambil, kita hitung, total keduanya itu 10.000 ya, 7.900, yang C-nya dan D-nya 2.100. Jadi kita totalkan dapat 10.000. Jadi Departemen B ke Departemen Produksi C 7.900 per 10.000 dikali biaya overhead tadi 350.000. Ini biaya overhead yang akan dialokasikan, biaya dari Departemen B tadi. 350.000 dapat 276.500. Nah, ini 276.500. Departemen B ke Departemen C. Nah, selanjutnya Departemen B ke Departemen D, yaitu 2.100 per 10.000 dikali 350.000 dapat 73.500. Nah, ini hasilnya. Jadi kita totalkan aja semuanya. Departemen C ini udah habis ya. Di Departemen B ini udah habis juga. Departemen A juga udah habis. Nah, untuk Departemen Produksi C dan D kita totalkan berapa total keseluruhan biayanya, yaitu yang C-nya ini biaya overhead ditambah Departemen A, Departemen B itu totalnya 651 dan Departemen D totalnya 263. Nah, selesai yang metode langsung. Nah, metode langsung ini langsung dialokasikan secara keseluruhan ke Departemen C dan D. Nah, itu sesederhana itu ya yang Departemen langsung. Ini cara penyelesaiannya, dari mana datang angka-angkanya tadi. Nah, kita lanjut ke metode bertahap. Nah, metode bertahap ini sesuai dari penjelasan tadi, ini kita ambil yang didahulukan yang terbesar dahulu. Jadi biaya yang terbesar dahulu itu kita dahulukan. Makanya dia berbeda. Di sini Departemen B-nya yang dahulu, bukan Departemen A-nya. Karena biaya overhead B ini 350.000 lebih besar dari Departemen A yang 250.000. Makanya kita hitung dulu biaya Departemen B. Nah, ingat ya, yang metode bertahap ini itu kita lihat dulu biaya overhead-nya yang terbesar itu yang kita alokasikan terlebih dahulu. Nah, di contoh soal, biaya overhead-nya yang lebih besar adalah biaya overhead Departemen Pendukung B, itu 350.000. Nah, untuk perhitungannya, kita alokasikan dulu Departemen B ke Departemen A, C, dan D. Nah, berbeda dari sebelumnya, yang metode langsung kita membebankan mengalokasikan ke Departemen Produksi aja. Kalau yang bertahap itu secara keseluruhan. Sekarang Departemen B, kita mulai dari yang terbesar. Departemen B dia alokasikan ke A, C, dan D. Itu ya, A, C, dan D. Nah, dapatkan angkanya ini dari mana? Kita lihat penyelesaiannya berikut. Departemen B, A, C, dan D. Departemen B ke A, berapa? Nah, Departemen B ini tadi dari jam pemeliharaannya, itu tetap ingat ya. Jam pemeliharaannya, bukan 10.000 lagi totalnya, karena udah masukkan A, jadi totalkan keseluruhannya. Totalkan keseluruhan yang jam pemeliharaannya ini, 3.500, B-nya nggak masuk ya, B-nya karena ini yang akan kita alokasikan terlebih dahulu. Jadi yang masuk hanya 3.500, 7.900, dan 2.100. Nah, gimana perhitungannya? Nih, kita lihat. 3.500, yang A-nya ya, jam pemeliharaannya 3.500 per 13.500 dikali biayanya overhead-nya tadi, 350.000. Itu juga B ke C, 7.900, B ke D 2.100 per 13.500 dikali 350.000. Nah, ini dapat hasilnya 90.000,
741, 204, 815, 54.444. Ini yang Departemen B, K, A, C, dan D. Nah ini ya, 90.741 ini dari mana datangnya? Ini penyelesaiannya. Ini 90.741. Nah, begitu juga 204, 815, dan 54444. Nah, setelah ini selesai, berarti yang B-nya udah habis. Nah, untuk masuk ke Departemen A, pengalokasian Departemen A ke Departemen Produksi, itu kita jumlahkan dulu. Kenapa bukan langsung 250? Karena dia sudah Departemen A ini tadi juga udah dapat pengalokasian dari Departemen B tadi sebesar 90.741. Nah, ini kita jumlahkan dulu baru kita alokasikan ke Departemen Produksinya. Nah, makanya dia tidak 250 tapi 340.741 yang ini kita alokasikan ke Departemen Produksi C dan D-nya. KB-nya nggak ada lagi karena dia sudah habis. Ini gimana cara perhitungannya? Nah, ini penyelesaiannya. Departemen A, K, C, dan D karena B-nya udah habis. Nah, untuk Departemen A ini berdasarkan jumlah karyawannya, tetap berdasarkan jumlah karyawannya. Nah, A, K, C tadi 40/80 dikali ini bukan 250 lagi ya, tapi 340.741 karena udah ada penambahan pengalokasian dari Departemen B ke Departemen A tadi sebesar 90.741. Nah, A ke D sama ya. Jadi nilainya ini 170, 370. Ini kita alokasikan dan habis langsung kita jumlahin, totalkan Departemen Produksi C-nya, totalkan keseluruhannya, D-nya juga total keseluruhannya. Nah, itu bedanya metode langsung dengan bertahap tadi. Kalau metode langsung itu langsung dialokasikan dananya keseluruhan ke Departemen Produksi. Kalau Departemen metode bertahap, dia kita pilih dulu metode biaya overhead yang paling tinggi dulu. Biaya overhead yang paling tinggi itu yang kita alokasikan terlebih dahulu. Nah, selesai yang metode bertahap. Selanjutnya metode timbal balik. Nah, kalau metode timbal balik ini kita hitung dulu proporsi output yang dipergunakan oleh departemen. Nah, ini berapa proporsi output yang dipergunakan oleh departemen. Departemen A, B. Ini departemen A, B, C, D. Nah, ini dari mana kita dapatkan angka-angkanya ini dari di sini. Nah, proporsi outputnya itu Departemen A, K, B, C, dan D itu berapa? Nah, kita lihat ini kalau Departemen A tadi dari jumlah karyawan, dari jumlah karyawan. Jadi, kenapa dia 88? Karena kita jumlahkan keseluruhannya. Kita lihat dari soalnya lagi, itu B, C, D. B, C, D. Totalkan B, C, D. Karena yang akan kita alokasikan proporsi outputnya itu dari Departemen A itu berapa. Jadi A-nya nggak dimasukkan. Jadi yang B, C, D aja. Maka totalnya dapat 88. Nah, 88 ini dari A ke B itu berapa? A 8/88 dikali 100%. Nah, sama dengan 0,09. Ini ya, 0,09. Departemen A ke Departemen B. Dapat 0,09. Nah, A ke C berapa? A ke C 40/88 dikali 100% dapat 0,45. 0,45 atau 45%. Ini sama ya, A sama D sama-sama 40 jumlah karyawannya tadi. Berarti sama hasilnya 45. Jadi ini yang didapatkan hasilnya 0,09, 0,45 dan 0,045. Nah, selanjutnya untuk output proporsi output Departemen B. Nah, kita mengalokasikan Departemen B-nya lagi. Departemen B itu berdasarkan jam pemeliharaan tadi ya. Nah, jumlah jam pemeliharaannya 13.500. Nah, dari B ke A itu berapa? 3.500 per 13.500 dikali 100%. Itu dapat 0,26% atau 26%. 0,26. Ini ya, ini dapat 0,26 Departemen B ke A. Nah, Departemen B ke C dapat 0,58. 0,58 nih. Dan B ke D 0,15. 0,15 nih ya. Nah, setelah selesai kita dapatkan
proporsi output yang dipergunakan ini, maka kita hitung lagi bikin persamaan linearnya. Nah, persamaan linear yang kita dapatkan ini adalah A sama dengan 250. 250 ini biaya overhead A-nya. Biaya overhead A-nya ya, 250.000. Jadi A-nya sama dengan 250.000 ditambah 26% ini dari sini. 26% B. Nah, 26% B. Nah, B-nya sama dengan 350.000 ditambah 9% A. Ini ya, 0,09. Berarti 9% A. Ini dapat kita persamaan linearnya. Jadi ingatlah, persamaan linearnya ini kita ambil dari mana? A-nya sama dengan, ini biaya overhead A-nya ya, 250.000 ditambah 26% B, dan B-nya 350.000 ditambah 9% A. Nah, kalau udah selesai, kita bikin persamaan linearnya, kita masukkan angkanya lagi. Nah, A ini sama dengan 250.000 ditambah 26%, B-nya berapa tadi? B-nya kita masukkan ini, 350.000 ditambah 9% A. Tambah 9% ya, 9% A. Nah, sama dengan 250.000 ditambah 91.000. 91.000 ini tahu ya, 26% dari 350.000. 91.000 ditambah 2,34% A. 2,34% A. Nah, sama dengan 341.000 ditambah 2,34% A. Nah, A-nya kita pindah ruaskan, yang 2,34% A ini kita pindah ruaskan, jadi dia kurang jadinya. Jadi A dikurang 2,34% A sama dengan 341. Berarti sama dengan, ini kenapa dapat 97? A ini dianggap 100%. Jadi 100% nih ya, dikurang 2,34% A. Jadi dapat 97,66% A sama dengan 341. Dengan 341. Nah, A-nya sama dengan 341.000 per 97,66%. Dapat 349.170. Nah, ini dapat hasil A-nya. Ini biaya A-nya. Dapat hasil A-nya. Untuk B-nya kita masukkan aja langsung. B-nya sama dengan 350.000 ya, dari persamaan linearnya tadi ya, ditambah 9% A. Nah, A-nya tadi berapa yang dapat? 349.170. Langsung aja kita masukkan 350.000 ditambah 9% dikali 349.170. Dapat hasilnya 381.425. Nah, ini yang A-nya 349.170, B-nya 381.425. Sudah selesai ini, belum selesai pekerjaan kita. Masih ada satu tahap lagi yang akan kita kerjakan. Nah, yang terakhir ini, kita bikin tabelnya seperti semula lagi. Sama seperti cara langsung dan bertahap awalnya tadi. Gimana caranya? Nah, ini. Langsung aja. Departemen B ke departemen A, C, dan D. Kenapa departemen E? Kita tetap mengalokasikan yang terbesar dahulu. Sama dengan yang bertahap, kita mengalokasikan yang terbesar dahulu. Jadi yang terbesar yang mana? Kita lihatnya dari sini lagi, dari hasil dari persamaan linearnya tadi. A-nya 349.170, B-nya 381.425. Nah, makanya kita alokasikan yang terbesar dahulu, yang B, 381.425. Ini angkanya lagi ya. Nah, BKA 3.500 per 13.500 dikali 381.425. Bukan 350 lagi ya, tapi 381.425. Maka dapat hasilnya 98.888. Nah, ini yang departemen B ke departemen A-nya. Nah, untuk selanjutnya B ke C 7.900 per 13.500 dikali 381.425. Dapat 223.204. Nah, ini ya, 223.204. Begitu selanjutnya departemen B ke D 2.100 per 13.500 dikali 381.425.
sama dengan 59.333. Nih. Nah, selesai kita mengalokasikan Departemen B ke Departemen Pendukung A dan Departemen Produksi C dan D. Nah, selanjutnya kita mengalokasikan biaya Departemen A ke B, C, dan D. B, C, dan D. Kenapa ini masih B-nya pada bertahap tidak dialokasikan lagi karena dia udah habis. Nah, kenapa di sini dia masih ada? Karena biaya Departemen B-nya lebih besar. Masih ada sisanya. Ini kita hitung dari pengalokasian Departemen A ke B, C, dan D. Nah, ini caranya B, C, dan D. Departemen A, B, C, dan D. Ini berdasarkan jumlah karyawan ya. A ke B itu jumlah karyawannya 8. Berarti 8 per 88 dikali 349.170 dapat 31743. 31743. Nah, selanjutnya A ke C 40 per 88 dikali 349.170 dapat 158.714. 158.714. Nah, begitu juga dengan A ke D, ini karena sama jumlah karyawannya, maka ini hasilnya tetap sama. 158.714. Nah, selesai ini baru selesai pekerjaan kita untuk yang metode timbal balik. Nah, metode timbal balik ini agak panjang penyelesaiannya ya. Nah, untuk selanjutnya ini kita perbandingkan aja ya. Ini nggak usah dicari, ini tinggal masukkan aja perbandingan mana yang lebih efektif dari ketiga metode tersebut. Nah, sekian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.